Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang serta keimanan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Ditambah kita duduk menunggu waktu salat antara salat maghrib, salat isya, dan ini tentunya kita mendapatkan dua keutamaan. Pertama, keutamaan majelis ilmu yang sudah kita sebutkan di dalam ceramah-ceramah kita, dan yang kedua keutamaan menunggu waktu salat. Nabi SAW mengatakan, masih saja malaikat terus mendoakan orang-orang yang duduk di tempat salatnya menunggu waktu salat yang lain. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Jadi selama kita menunggu waktu salat antara maghrib dan isya ini, malaikat yang hadir di sekeliling kita akan terus berdoa seperti itu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah, rahmatilah dan sayangilah dia. Ya subhanallah, kita cuma duduk-duduk seperti ini mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala terus berdoa untuk kita semua agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kasih sayangnya yang luar biasa. Maka ini suatu keutamaan yang perlu terus kita syukuri, karena dengan majelis ilmu seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang berilmu di antara kalian dan derajat orang-orang yang beriman. Kemudian salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Islam dan Al-Quran yang mulia ini sebagai bentuk kepedulian beliau kepada kita semua agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ikhwah dan akhwat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita berada dalam surah Al-Alaq, dan pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang permulaan wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat wahyu itu turun kepada beliau, membawa wahyu pertama dalam surah Al-Alaq ini pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar dan ketakutan, menerima perkataan dari Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai langit dan bumi ini, dan tentunya ini merupakan suatu kemuliaan bagi beliau, dan dari situlah awal kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita telah menjelaskan secara panjang lebar pada pertemuan yang lalu mengenai proses turunnya wahyu tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wahyu tersebut dan pulang ke rumahnya dan diselimuti oleh Khadijah, dan kemudian beliau melaporkan hal ini kepada salah seorang ahlu kitab, orang yang belajar Alkitab,
yaitu Waraqah bin Naufal, yang dimana Waraqah bin Naufal ini menulis kitab Injil, yang dimana ketika Nabi SAW menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dialami di Gua Hira, maka Waraqah langsung membaca bahwasanya tidaklah ada sesuatu yang diberikan oleh seseorang ya dengan wahyu tersebut kecuali dia akan disiksa, dia akan diusir, dia akan dicela oleh kaumnya. Maka konsekuensi orang yang menerima wahyu tersebut, dia akan mendapatkan celaan, dia akan mendapatkan ejekan, dia akan mendapatkan penindasan, bahkan nyawa harus melayang disebabkan karena harus mempertahankan Al-Quran atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia bawa ke permukaan bumi ini. Dan alhamdulillah kita telah membahas kandungan dan tafsir dari ayat 1 sampai 4 di dalam surah ini, di mana intinya dan kesimpulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya umat ini adalah umat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu, di mana wahyu pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berawalan Iqra, bacalah. Berarti umat Islam ini adalah umat yang berilmu, umat yang harusnya banyak membaca, banyak menulis, agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan kita perhatikan bagaimana orang-orang berilmu itu ketika dia membaca, dia menulis, bagaimana dia terangkat derajatnya di dunia sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Ya, maka itu inti dari ayat 1 sampai dengan 5 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Dan coba kita lihat di sini bagaimana Allah menyebutkan penyebutan wahyu itu, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, Al-Quran tersebut. Baru Allah menyebutkan penciptaan manusia. Berarti penciptaan atau pengajaran Allah kepada manusia berupa Al-Quran ini lebih mulia daripada penciptaannya. Ya, lebih mulia daripada penciptaannya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang akan mengangkat derajat kalian, yang akan memberikan kalian kemuliaan sebagaimana namanya Al-Akram atau sifatnya Al-Akram, maha mulia. Maka dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semangat kalian membaca, menulis dan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat dan memuliakan kalian. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Kita juga sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam ayat ini bahwasanya dengan tulisan ilmu-ilmu itu akan terjaga. Dengan tulisan hak-hak manusia pun akan terjaga. Bahkan kita sudah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah yang atau ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat tentang utang. Bagaimana Allah berapa kali mengulang kata-kata falyaktubu, faktubu, tulislah utang tersebut. Berarti agama kita sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia, dan salah satu hal untuk menjaga hak manusia tersebut agar tidak disia-siakan adalah dengan menulis. Begitupun dengan ilmu. Ya, Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan di dalam tafsirnya sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinukil dalam silsilah as-sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Ya, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan menulis ilmu tersebut dia akan melekat di dalam hati seseorang, dan kemudian ia bisa akan terus mengulang-ulanginya dan mengingatnya, dan akan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Siapakah manusia yang dimaksud dalam ayat ini? Allamal insana ma lam ya'lam. Ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan manusia dalam ayat yang kelima ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah
mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian orang-orang yang benar. Jadi maksud dari manusia di ayat ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksudkan manusia dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, sungguh karunia Allah sangat besar kepada orang-orang yang dimuliakannya. Kemudian pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang lebih banyak dipilih oleh ulama tafsir, adalah manusia yang disebutkan dalam ayat ini adalah manusia secara umum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Dan Dia telah memberimu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bisa bersyukur. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya tidak bisa seperti si A Ustaz, jago sekali otaknya, ya tidak bisa disaingi otak komputer. Kita katakan Allah, apakah dia lahir di dunia ini dalam keadaan langsung pintar dan mengetahui sesuatu? Tidak ada. Sama keadaan kita. Orang yang pintar, orang yang bodoh, orang yang miskin, orang yang kaya, sama keadaan kita. Keluar ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Bahkan jangankan ilmu yang kita ketahui, baju pun tidak ada yang kita bawa. Ya, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Coba kita renungkan ini, jamaah sekalian. Kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan tidak membawa apa-apa, sampai pakaian tidak ada yang kita bawa. Makanya tidak ada kata-kata bahwasanya saya tidak bisa seperti si A Ustaz, jago sekali hafalannya, saya ini buntu-buntu ya. Ya, tidak ada kata-kata seperti itu. Ya, karena kita siapa saja memang kapasitas, ya, kecerdasan seseorang itu memang berbeda-beda, tapi Allah tidak melihat hasil, namun Allah Subhanahu wa taala melihat proses bagaimana seseorang itu berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Boleh jadi kita ini lambat sekali menghafal. Ustaz, itu temanku Ustaz, satu halaman bisa 15 menit saya dia hafal. Saya satu ayat, dua ayat, 1 jam saya ulang-ulang tidak bisa masuk-masuk. Kita katakan boleh jadi akhi, boleh jadi begitulah bentuk Allah memuliakan kita. Karena Allah ingin kalau kita banyak membaca Al-Quran, Allah ingin melihat usaha kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami pasti akan menunjukkan jalan tersebut. Tidak ada kata tidak ketika kita ingin meraih sesuatu. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita pasti bisa. Dan mungkin proses itu membutuhkan waktu. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil. Boleh jadi kita ingin menghafal Al-Quran, kita ingin menghafal surah An-Naba, sudah 1 pekan tidak bisa masuk-masuk. Ya, sudah berapa hari tidak ada jalan. Tapi proses menghafal itulah yang Allah Subhanahu wa taala catat, dan dengan proses menghafal itu yang susah sekali masuk, begitulah Allah memuliakan dan mengangkat derajat kita. Ya. Jadi seperti itu, tidak ada kata putus asa dalam mempelajari sesuatu. Insya Allah kita bisa. Dan jika Allah mengetahui niat kita yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menunjuki jalan kepada kita. Kita pernah dengarkan kisah yang diceritakan oleh ulama, kalau tidak salah ulama yang bernama Ibnu Hajar. Ketika disebutkan ada seorang laki-laki yang ingin belajar, namun ketika dia ingin mengambil ilmu, ya dia susah sekali untuk menghafalkan ilmu tersebut, untuk memasukkan ilmu tersebut di dalam dirinya, menghafalkannya susah sekali. Maka dia akhirnya berputus asa dan ingin pulang ke rumahnya. Ya, ingin pulang kembali kepada keluarganya. Namun ketika di tengah perjalanan dia melihat tetesan-tetesan air jatuh di atas batu yang sangat besar.
yang kemudian tetesan-tetesan air itu dapat melubangi batu yang besar dan keras tersebut. Akhirnya dia mengatakan, subhanallah, air yang sangat lembut ini ketika jatuh tersebut ke atas batu yang sangat keras bisa melubanginya meskipun dalam waktu yang sangat lama. Bagaimana lagi dengan otak yang diberikan Allah kepada saya? Pasti saya bisa. Akhirnya dia pulang kembali, dia belajar, dan akhirnya pada akhirnya dia menjadi ulama besar. Ya, subhanallah. Jadi perlu kita harus hadirkan selalu ini. Jangan kemudian rasa putus asa, rasa minder, rasa perasaan tidak pantas itu ada di dalam diri kita. Karena itu semua datang dari syaitan untuk memisahkan kita dari proses menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu, sekali lagi saudaraku, bukan Allah Subhanahu wa taala melihat hasil, tapi Allah melihat bagaimana proses kita mencapai atau berusaha menggapai sesuatu tersebut. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Allah mengatakan, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. 5 ayat pertama ini adalah wahyu pertama yang turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya dari ayat 6 sampai ayat terakhir berbeda waktu turunnya. Jadi dia turun belakangan. Jadi dari ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali, betul-betul sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sekali lagi Allah mengatakan, sesungguhnya manusia melihat atau terjatuh pada hal melampaui batas ketika apa? Ketika dia melihat dirinya serba cukup. Ya, subhanallah. Dalam surah-surah Makkiyah kita sudah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat dan tabiat manusia. Bahwasanya manusia sangat ingkar kepada Tuhannya, manusia tidak tahu berterima kasih, manusia itu sangat tidak tahu bersyukur kepada Allah. Dan salah satunya ini Allah mengatakan, kalla, di antara sifat manusia betul-betul innal insana la yatagha, manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya serba cukup. Maka jika ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia diberikan harta kekayaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia merasa bahwasanya dia sudah tercukupi dengan banyaknya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia tertipu dengan kekayaannya dan kelebihannya. Begitupun ketika seorang penuntut ilmu merasa bahwasanya dirinya sudah berada di level teratas, dia tidak mau lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, maka disinilah ya dia dikatakan boleh jadi dia termasuk dalam ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang itu atau manusia itu benar-benar melampaui batas jika kemudian ya dia memiliki kelebihan seperti harta, ilmu, dan tubuh yang kuat, yang sehat. Dengan kesehatannya mungkin dia tertipu dan bahwasanya dia tidak sadar bahwasanya akan datang masa sakit itu kepadanya, sehingga dia tertipu dengan kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia sudah merasa cukup dan tidak butuh lagi kepada Allah, maka disinilah dia melampaui batas. Subhanallah min dzalik. Maka di antara zikir pagi dan petang yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah saya meminta tolong dan berserah diri kepadamu. Wala takilni ila nafsi tarfat ainin, ya Allah jangan engkau memberikan kepadaku, ya menyerahkan urusan itu, urusan pribadiku kepada diriku sendiri, karena aku tidak mampu kecuali dengan petunjuk darimu ya Allah dan kekuatan darimu. Dan jika seseorang selalu merasakan hal demikian jamaah maghrib rahimakumullah, maka dia akan selalu merasa butuh dan merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya salah satu ibadah hati yang paling membuat seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu merasa fakir dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun banyaknya hartanya, bagaimanapun tingginya kekuasaan dan jabatannya, tapi selalu dia merasa bahwasanya dia ini fakir
dan miskin dan selalu butuh ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani, dan Allah Maha Kaya. Ketika seorang hamba selalu merasa butuh dan terus melihat dirinya serba kekurangan, maka dia tentu akan termotivasi untuk terus mendekat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'ahu istaghna. Dan coba kita lihat betapa banyak orang yang melampaui batas yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an disebabkan karena harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah pemilik dua kebun dalam surah Al-Kahfi, dia diberikan kebun anggur yang sangat luas, kebun kurma yang sangat banyak. Ya, dan satu pohon kurma saja itu di zaman Arab terdahulu bisa dikatakan orang itu sudah kaya kalau sudah memiliki satu pohon kurma. Bahkan ada sebagian sahabat yang mempekerjakan satu orang, dua orang untuk hanya mengurusi satu pohon kurma. Ya, berarti orang di zaman dulu kaya, disebut orang kaya kalau memiliki satu pohon kurma. Dan laki-laki yang Allah sebutkan dalam kisah pemilik dua kebun ini memiliki kebun, bukan saja kebun kurma berhektar-hektar, tapi kebun anggur juga, yang dimana membuat dirinya mengatakan kepada saudaranya yang juga memiliki kebun, ana aktsaru minka malan wa walada, saya lebih banyak hartaku dan lebih banyak anak-anakku daripada kamu. Hingga kemudian sampai betul-betul dia melampaui batas, dia akhirnya mengatakan wa ma azunnu sa'ata qa'imah, aku menyangka bahwasanya kiamat tidak akan terjadi. Ya, disebabkan karena begitu tertipunya dia dengan harta dan kemilau dari kehidupan dunia ini. Ya, saya menganggap bahwasanya kiamat tidak akan terjadi. Meskipun terjadi, hartaku ini akan melindungi saya. Makanya di dalam surah Al-Humazah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi jama'a malan wa addada, yang menghitung hartanya dan mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Yang kemudian apa hasil dari dia kumpulkan harta itu dan dia hitung-hitung, yahsabu anna malahu akhlada, yang menyebabkan ia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan mengekalkan dia di dalam kehidupan dunia ini. Ya, jadi banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan orang-orang yang tertipu dengan hartanya, lalu dia pun menjadi orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Seperti Qarun, yang dimana Allah memberikan kekayaan yang luar biasa kepadanya, sampai disebutkan di dalam riwayat kunci gudangnya Qarun itu, baru kunci gudangnya harus dibawa oleh beberapa orang. Ya, baru kunci gudangnya itu. Bagaimana lagi dengan harta yang dia miliki? Namun dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, semua harta yang saya dapatkan ini aku dapatkan karena hasil usahaku, karena ilmuku, karena kepintaranku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia bersama hartanya di dalam tanah disebabkan karena kesombongannya. Ketika dia melihat dirinya serba cukup dan telah melampaui batas. Makanya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang sudah tidak merasa butuh kepada Allah Azza wa Jal, maka disitulah dia akan mendapatkan kebinasaan. Ketika perasaan merasa cukup itu ada di dalam hatinya dan dia tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus seperti ini kita selalu rasakan, kita selalu hadirkan di dalam hati kita. Kita ini hamba Allah, bagaimanapun banyaknya harta kita, bagaimanapun tingginya kedudukan kita, bagaimanapun banyaknya ilmu kita, kita ini miskin dan selalu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Contohilah para salaf ketika beliau sampai dalam masalah garam, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terputus tali sandalnya, langsung meminta kepada Allah dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu merasa butuhnya selalu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara ibadah hati yang sangat dimuliakan oleh Allah adalah bagaimana seorang manusia itu selalu merasa butuh dan merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kapan kita punya masalah kemudian ataukah kita tidak punya masalah, kita dalam keadaan lapang, kita dalam keadaan berkecukupan, banyak rezeki yang datang kepada kita, kemudian kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata,
Disebabkan karena banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian ataukah kita memiliki masalah, kemudian kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengadukan semua kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan ini intinya jemaah sekalian? Bagaimana seorang itu selalu butuh dan fakir di hadapan Allah. Makanya disunnahkan ketika berdoa mengangkat tangan seperti ini. Iya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang apalagi ketika meminta hujan sampai mengangkat tangannya seperti ini ke atas langit, sehingga ketiak beliau yang putih dilihat oleh para sahabat. Saking merasa butuhnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia pada saat itu. Ya, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Jadi di antara hal yang bisa mengobati rasa melampaui batas di dalam hati manusia, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya adalah dengan mengetahui bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang merasa apa yang dimiliki di dunia ini berupa harta, kedudukan, jabatan, anak-anak, keturunan, istri yang solehah, rumah yang bagus, kendaraan yang banyak, dia merasa dan dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia pergunakan dengan baik, agar dia pergunakan dengan baik. Maka ketika tiba saatnya Allah memanggil dia menghadap kepadanya, ataukah Allah menakdirkan harta itu diambil oleh orang lain, atau sesuatu yang dicintainya diambil oleh orang lain, entah itu matinya keluarganya, matinya istrinya, matinya anaknya, dia akan merasa yakin dan merasa ringan di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa semua yang saya miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca status WhatsApp, ya betul juga kalau saya renungkan, statusnya bilang begini: jadilah di dunia ini seperti tukang parkir. Ya. Bagaimanapun banyaknya motor di hadapannya, dia tidak pernah apa? Sombong. Karena apa? Bukan motornya. Iya, bukan motornya. Ya, bagaimanapun banyaknya dia diberikan titipan motor sampai ya satu halaman Masjid Ar-Rahman misalnya ini dia diamanahkan untuk jaga itu motor, tapi dia tidak pernah sombong. Karena apa? Bukan miliknya motor tersebut. Maka ketika kita menjadikan posisi kita seperti tukang parkir tersebut, merasa bahwasanya kita hanya dititipi barang tersebut atau sesuatu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tiba saatnya ya Allah mengambil harta tersebut atau kita dipanggil oleh Allah, kita tidak akan menyesal. Dan kita sudah tahu bahwasanya ini semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah kisah yang sangat luar biasa ketika yang terjadi pada istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sebelum menikah dengan Rasulullah, dia memiliki suami yang pertama yang bernama, ya saya tidak tahu nama aslinya, ya yang tentunya dipanggil Abu Salamah, suaminya ya Abu Salamah. Nah, suatu ketika Ummu Salamah ini ditakdirkan anaknya meninggal dunia, tapi suaminya berada di luar kota. Kemudian ketika suaminya sudah pulang ke rumahnya, dia bingung bagaimana caranya menyampaikan kabar kematian anaknya kepada suaminya tersebut. Maka dia berpikir, akhirnya dia mendapatkan cara. Dia masuk ke dalam rumahnya, berdandan, mempercantik, menghiasi dirinya seperti layaknya orang yang berhadapan dengan istrinya yang baru-baru dia nikahi, pengantin baru. Dia berdandan dan berhias. Kemudian dia sambut suaminya. Dia membuatkan makanan yang enak kepadanya. Setelah itu ketika sudah berada di atas ranjang, di atas kasur, dia mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu jika kita dititipi oleh seseorang sebuah barang atau sesuatu, lalu pada saat atau tiba waktunya orang itu meminta barang tersebut, apakah kita menolak untuk mengembalikannya?" Abu Salamah mengatakan, tentu tidak, karena itu bukan hak kita, pasti kita kembalikan. Maka akhirnya Abu Salamah mengatakan, begitupun dengan anakmu, ketahuilah bahwasanya dia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia sudah kembali kepadanya. Subhanallah. Maka di akhirnya suaminya merasa tenang dengan nasihat tersebut yang kemudian menjadikan dia ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inna ila rabbikar rujaa, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Kemudian masuk ke dalam ayat yang ke-9 ini bercerita tentang seorang tokoh Quraisy. Salah satu contoh orang-orang yang melampaui batas. Jadi setelah Allah mengatakan secara umum bahwasanya sesungguhnya manusia betul-betul melampaui batas ketika dia merasa dirinya serba cukup, setelah itu Allah menyebutkan contoh seorang tokoh manusia yang melihat dirinya serba cukup, yang akhirnya dia melampaui batas terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Ya, ayat ke-9 dan sampai ayat terakhir ini bercerita tentang kisah Abu Jahal, yang dimana Nabi SAW mengatakan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, ya, yang dimana beliau atau dia sangat benci terhadap Islam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan dia penghuni neraka Jahannam yang kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aital ladzi yanha?" Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang apa? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Itu disebabkan Abu Jahal ketika melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu salat di depan Ka'bah, dia mengancam dan mengumumkan di depan para kaumnya dan para pembesar orang-orang Quraisy dan orang-orang yang berada di sekitar Abu Jahal tersebut. Dia mengatakan, kalau dia masih terus melakukan sujud di depan Ka'bah itu, maka aku akan injak lehernya. Dia mengatakan seperti itu. Maka dia ingin membuktikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Yang dimaksud hamba di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak mengatakan ara'aital ladzi yanha an-nabiyyu? An-nabiyya idza shalla, nabi yang ketika salat. Allah menyebutkan kata-kata hamba di sini sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang melaksanakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda? Bagaimana pendapatmu jika dia larang hamba atau Muhammad nabinya Allah Subhanahu wa taala tersebut berada di atas kebenaran petunjuk, padahal dia hanya menyuruh untuk bertakwa kepada Allah. Dia tidak ambil hartamu. Bagaimana engkau bisa melarangnya salat? Padahal kamu sendiri wahai Abu Jahal, seakan-akan Allah mengatakan, padahal kamu sendiri Abu Jahal, kamu telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta ini. Dan begitulah orang-orang kafir. Dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Hanya saja kesalahannya mereka menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dengan menyembah patung-patung, yang dia anggap bahwasanya patung-patung itu menyampaikan hajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka Allah mengatakan dalam bentuk rasa heran, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang melarang seorang hamba salat, padahal dia tahu bahwasanya dia salat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia salat atau Nabi kita Muhammad itu salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus melarangnya? Au ara'aita in kana lal huda, ataukah bagaimana pendapatmu jika dia melihat dia di atas petunjuk lalu dia hanya memerintahkan orang untuk bertakwa kepada Allah? Apa salahnya? Dia tidak ambil hartamu, dia tidak membenci keluargamu. Wahai Abu Jahal, seakan-akan begini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini kepada kita. Dia tidak mengajak kepada perpecahan umat, perpecahan suku. Dia hanya memerintahkan orang bertakwa. Maka apa salahnya? Apa salahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya ini seperti di dalam surah Al-Buruj ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang digalikan parit. Ya, digalikan parit kemudian dinyalakan api di atas parit tersebut, kemudian siapa yang beriman kepada Allah dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala tersebut. Ini dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ya, nanti kalau ada waktu kita ceritakan kisah yang mulia ini. Ketika dilemparkan ke dalam api tersebut, Allah mengatakan, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidak ada kebencian
mereka kepada orang-orang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Tidak ada. Sama yang terjadi di Gaza, sama yang terjadi di Suriah, sama yang terjadi di Burma, tidak ada yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita, ya, adik-adik kita, kaum muslimah kita. Mereka menelanjangi, memperkosa ya saudara-saudara kita di kota atau di negeri sana, kecuali karena hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini suatu keheranan yang sangat rasa takjub yang sangat mengherankan. Bagaimana mungkin? Sungguh betul-betul ini orang telah melampaui batas kalau seperti itu. Padahal orang cuma memerintahkan orang untuk bertakwa kepada Allah. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan, "Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla?" Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Sudah diberikan nasihat dan peringatan kepadanya, namun dia malah berbalik dan berpaling. Maka Abu Jahal pernah mengatakan perkataan yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Allah mengatakan, ketika dibacakan Al-Quran kepada Abu Jahal tersebut, dia mengatakan, qalu sami'na, kami telah mendengarkan perkataan-perkataan ini, tidaklah perkataan ini kecuali dongeng belaka. Subhanallah. Itu perkataannya Abu Jahal. Dan ketika dia berdoa kepada Allah, dia berdoa seperti ini. Dia berdoa juga kepada Allah. Dia mengatakan kepada Allah seperti ini, saking kurang ajarnya. Dia mengatakan, wa idh qala Allahumma in kana hadzal haqqa fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Ya Allah, jika memang apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sesuatu yang benar, seharusnya lanjutannya, maka berilah saya petunjuk. Tapi dia mengatakan, ya Allah, jika sekiranya apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sesuatu yang benar, turunkanlah hujan batu dari langit. Bukan dia meminta petunjuk, tapi dia menantang Allah, turunkanlah hujan batu dari langit kalau memang Muhammad ini adalah orang yang benar. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka pantas orang seperti ini ya dihinakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatannya? Allah Maha melihat. Dan ini sebagai tantangan kepada orang-orang Quraisy, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang mereka kerjakan? Ya, ancaman yang sangat keras. Ya, makanya kita, saya orang-orang beriman, ketika kita dikatakan seperti ini kepada kita, ya, awas kok, nah lihat kok bapakmu, nah lihat kok mamamu, kamu akan dipukul, misalnya seperti itu. Bagaimana lagi kalau yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala? Makanya uslub, metode atau ayat-ayat penyampaian Allah di dalam surah-surah Makkiyah ini metode atau kata-kata yang betul-betul mengancam orang-orang kafir, karena supaya betul-betul berhenti dari kekafirannya. Allah mengatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dipakai kata-kata ubun-ubun di sini sebagai bentuk penghinaan kepada orang di zaman Arab terdahulu. Kalau dikatakan ditarik ubun-ubunnya, ubun-ubun itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh orang Arab. Kalau sudah disinggung masalah ubun-ubun, berarti dia diejek betul-betul jika dikatakan ditarik ubun-ubunnya. Dan kata-kata lanasfa'an as-safa, kata-kata lanasfa'an dari kata-kata as-safa artinya ditarik dengan keras ubun-ubun tersebut. Jadi ubun-ubun itu an-nasiyah, bagian, kata para ulama kita, bagian rambut di bagian depan ini dibilang ubun-ubun ya, bagian sini ubun-ubun. Ya, itu dibilang nasiyah, ubun-ubun. Ya. Kenapa dipakai kata-kata ubun-ubun di sini? Sebagian ulama mengatakan karena ubun-ubun itulah yang mengatur tentang perangai manusia. Disitulah tempat bagaimana pengaruh manusia itu, akhlaknya, perbuatannya, di situ semua bersumber dari sini, dari ubun-ubun. Ya, jadi baiknya, buruknya perbuatan manusia semuanya berkumpul di sini, di ubun-ubunnya. Ya, makanya ketika pengantin baru, seorang suami disunnahkan untuk ketika pertama kali mendatangi istrinya pertama kali bertemu dengan istrinya, disunnahkan dia bertemu dengannya dan memegang ubun-ubun istrinya seperti ini dan mendoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari istriku ini dan apa yang aku berikan kepada diri dari istriku ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan istriku ini dan apa yang ada di dalam diri istriku.
Disunnahkan kepada pengantin baru memegang ubun-ubun istrinya, kemudian mendoakan dengan doa tersebut. Karena ubun-ubun tempat mengatur tentang bagaimana perangai dan akhlak dari manusia. Nasiyatin kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh kalau dia tidak berhenti dengan perbuatannya, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Ya, dan betul, subhanallah, bagaimana Allah melindungi Nabi pada saat itu. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi melaksanakan sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal sudah mau betul-betul untuk menginjak lehernya Nabi. Namun tiba-tiba ketika dia melihat sudah dekat dengan Nabi SAW, dia mundur dan kemudian kembali kepada kaumnya. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak jadi melakukan rencanamu itu, menginjak lehernya Muhammad? Dia mengatakan, di antara aku dengan dia ada tadi parit api yang sangat besar yang menghalangi saya dari Muhammad SAW. Inilah bentuk penjagaan Allah kepada Nabi. Jadi tidak jadi karena ada parit, ada api yang menghalangi antara Abu Jahal dengan Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, seandainya dia mendekatiku, kata Nabi, niscaya dia akan disambar oleh para malaikat dan ditarik ubun-ubunnya. Ya, dan dia akan satu demi satu anggota tubuhnya akan terlepas. Ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka kepada Allah. Mendustakan dengan perkataan, khati'ah mendustakan dengan perbuatan. Jadi bukan saya perkataannya dia mendustakan Nabi, tapi dengan perbuatannya. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Nadiyah di sini adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari kalangan kerabatnya, keluarganya. Maka Allah mengatakan falyad'u nadiyah, jika memang dia mau menantang Allah dan Rasulnya, silahkan dia memanggil semua anggota keluarganya, suku-sukunya, untuk Allah dia ingin melaksanakan kejahatan tersebut. Seakan-akan seperti orang ya, kalau mau berkelahi, ya, kalau kau berani sama saya, panggil semua anggotamu. Ya, begitu ya kalau orang mau berkelahi. Walillahil matsalul a'la, dan permisalan untuk Allah lebih tinggi. Seakan-akan Allah mengatakan seperti itu. Jika engkau berani mendekati Rasulku, Nabiku, panggil semua anggota kerabatmu dan panggil semua kekuatan algojo-algojomu, teman-temanmu yang kuat-kuat itu. Maka Allah mengatakan, sanada'uz zabaniyah, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu adalah malaikat penjaga neraka, sifatnya keras. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa dia bekerja dengan kaki, bukan tangannya. Jadi dia menyeret orang-orang kafir dengan kakinya. Ya, zabaniyah. Dan dia dikatakan sabaniyah karena dia mendorong dengan keras. Dia tidak menarik tapi mendorong manusia itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sangat keras. Maka Allah mengatakan sanada'uz zabaniyah, kalau kami akan memanggil malaikat zabaniyah untuk menyiksa orang-orang yang berdosa itu, yang ingin menentang Allah dan Rasulnya. Ya, maka hati-hati. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka setelah itu Allah mengatakan kepada nabinya, jangan engkau turuti kemauan mereka, tetap sujud dan beribadah, tetap salatlah engkau wahai Muhammad kepada Allah, wasjud, dan bersujudlah kepada Allah dan mendekatlah. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya kecuali ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan beribadah kepada Allah, terutama banyak sujud kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan membersamakan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup ceramah kita pada malam hari ini dengan ya subhanallah, ya, yang selalu kita dengarkan ya dari ustaz-ustaz kita, sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab, salah satu pelayan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia banyak melayani Nabi, banyak membantu Nabi, Nabi ingin membalas jasanya ini Rabi'ah. Iya, Nabi mengatakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah apa yang engkau minta kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Apakah di pikirannya Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin kendaraan yang mewah, saya ingin istri yang cantik, saya ingin engkau memberikan aku ya rumah yang mewah? Tidak. Tapi ketika mendengarkan permintaan itu, langsung keluar dari mulut Rabi'ah, ya Rasulullah, inni murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, satu saja permintaanku, aku ingin membersamaimu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi ya Rabi'ah? Tidak ada ya Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu bikasratis sujud, dengan banyak bersujud
kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan banyak bersujud, Allah Subhanahu wa taala kan membersamakan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, ya Nabi kita yang paling tercinta, yang sudah lama rindu bertemu dengan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.